banyak yang mengatakan bahwa hilirisasi minerba tantangan utama salah satunya adalah mengenai financing atau pembiayaan yang ada. Apakah Anda merasa apakah ini merasa korek terhadap statement tersebut? Dan kedua, pemerintah itu sudah punya Badan Pengelola Investasi Danantara yang akan berinvestasi ke sejumlah proyek strategis minerba. Apakah ini bisa menjadi salah satu bisa menjadi manfaat utama dari adanya Danantara untuk meningkatkan lagi proyek-proyek strategis dan yang ada hilirisasi minerba di Indonesia? Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kita mencoba untuk memaknai yang dilakukan oleh pemerintah dengan hilirisasi, industrialisasi ini adalah bagian dari yang kami sebut sebagai state-led development. Yang mana itu negara itu yang mengkomandoi hilirisasi kebijakan di berbagai sektor seperti itu. Dan kita bisa melihat sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir keterlibatan pemerintah itu luas. Tidak hanya dari aspek kebijakan, ada kebijakan perdagangan, lalu ada kebijakan investasi, misalnya insentif dan sebagainya. Lalu juga dibentuk misalnya BUMN yang sebagai menjadi player. Lalu dibentuk dengan aspek kelembagaan, yaitu adalah Satgas. Tapi yang paling krusial juga adalah terkait dengan pembiayaan. Nah, ini yang kita melihat bahwa ini penting. Kenapa? Karena kita ingin mengubah industrialisasi atau hilirisasi di Indonesia ini tidak hanya kita sebagai penerima dari foreign direct investment. Kenapa kita melihat itu penting? Karena kalau kita belajar dari berbagai negara, Cina, Korea Selatan, mereka memang pada awalnya mengandalkan adalah FDI ya. Tapi lama-lama mereka akhirnya juga mulai membentuk perusahaan-perusahaan lokal. Makanya kita tentu apresiasi dengan adanya IBC, tapi tentu ketika ada masalah pembiayaan, ini akan akhirnya menjadi pertanyaan siapa yang akan membiayai. Baik. Selama ini tentu tantangannya tidak ada yang membiayai, akhirnya masuk lagi-lagi investasi dari luar negeri dan sebagainya. Kita bukan melihat ini sebagai hal yang buruk, tentu ada beberapa manfaatnya, tapi kalau dalam jangka panjang, kalau kita ingin transformasi ekonomi kita, industri kita, maka kita tentu perlu perusahaan lokal dan investasi lokal. Nah, ini penting kenapa? Karena ini akhirnya memberikan dampak banyak hal. Pertama adalah terkait dengan teknologi transfer, tadi disampaikan, pada akhirnya ketika kita membiayai dari dalam negeri, maka kita juga punya posisi tawar yang lebih kuat untuk memastikan terms-terms yang ada itu lebih memberikan kontribusi terhadap ekonomi lokal. Makanya kita mungkin bisa mendorong, misalnya katakanlah ada teknologi transfer, lalu ada berbagai pelatihan yang bisa kita dorong, dan ini yang menurut kami menjadi peranan penting dari Danantara itu sendiri. Nah, makanya saya pikir dalam beberapa waktu terakhir ini, Satgas terus melakukan koordinasi tentu dengan Danantara. Jadi yang kami lakukan adalah melakukan debottlenecking, investasi-investasi yang selama ini terkendala. Selain itu kami mengidentifikasi proyek-proyek mana yang kira-kira memberikan nilai tambah besar dan memberikan dampak besar terhadap ekonomi. Tapi kan kita identifikasi tanpa ada yang membiayai kan akhirnya sama aja bohong gitu. Makanya kita akhirnya berkoordinasi juga nanti dengan Danantara, tentu dengan koordinasi dengan melaporkan kepada Pak Presiden untuk melihat mana yang akan dibiayai oleh Danantara, dan harapannya ini menjadi besar dan bisa meleverage berbagai pembiayaan dan menggerakkan ekonomi secara lebih luas. Sudah cukup jelas Pak Iman. Kalau dari IMIP sendiri seperti apa Bu melihatnya dari segi financing, tantangan utamanya? Ya, tantangan kami sebetulnya yang utama adalah pada skala operasional yang sangat besar dan dinamis ya. Dengan ribuan ton logistik yang masuk dan keluar, itu tentu kami harus bisa menjaga stabilitas infrastruktur di dalam kawasan. Karena itu kami memfasilitasi jalan industri, pelabuhan, kemudian juga ada bandara khusus di kawasan IMIP, termasuk juga dukungan untuk pasokan energi dan telekomunikasi. Dan ada setidaknya 5 pilar utama di dalam strategi IMIP untuk saling memperkuat ya. Yang pertama yaitu adanya integrasi vertikal. Jadi integrasi vertikal ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa mengolah seluruh rantai pasokan yang ada di IMIP ini itu menjadi terintegrasi. Tadi Mas Imad sudah menyebutkan hal itu ya. Nah, di sini juga kita bisa mulai, misalnya tadi saya sampaikan ada mulai dari biji nikel, NPI dan seterusnya, dan kemudian juga bagaimana salah satu antar tenan itu juga bisa saling kita perkuat sinerginya dengan memenuhi kebutuhan yang
tenan butuhkan, maksudnya tenan lain butuhkan. Misalnya tadi saya sebutkan PT SMI sebagai pabrik smelter pertama ya nikel di kawasan industri IMIP itu memproduksi NPI, tapi itu memungkinkan juga kemudian digunakan oleh tenan lain yang memproduksi misalnya stainless steel slab. Kemudian tenan yang memproduksi stainless steel slab itu bisa produknya digunakan oleh tenan lain untuk misalnya HAPL ya dalam bentuk gulungan kabel baja itu. Jadi di kawasan industri itu bagaimana menciptakan satu nilai lebih dengan menekan biaya logistik, efisiensi produksi dan yang lainnya itu yang kita lakukan. Kemudian kami juga punya diversifikasi produk juga, pilar yang berikutnya itu untuk bisa selain kontribusi kawasan terhadap hilirisasi, tapi juga bisa memperkuat ketahanan ekonomi dan bahkan juga bisa mengembangkan sektor baru untuk transisi energi ya. Tadi Bapak sudah sampaikan juga Pak Sugeng beberapa kali tentang ESG, transisi energi dan yang lainnya. Juga tentu saja kami melakukan juga kemitraan untuk riset dengan perguruan tinggi, kemudian juga pusat-pusat studi dan juga mitra asing untuk memastikan bahwa proses hilirisasi yang ada di kawasan IMIP itu relevan dengan perkembangan teknologi dan standar keberlanjutan, termasuk juga kualitas dari SDM-nya dan juga tentu saja termasuk di situ digitalisasi sistem monitoring dan kontrol untuk lingkungan misalnya. Dan beberapa kegiatan yang lainnya bisa kita kembangkan, pengembangan kawasan yang lebih progresif dan juga standar keberlanjutan. Yang kelima Pak, terkait dengan kami juga mulai menerapkan standar praktek ESG, Environmental Social Governance. Ya. Bentuk-bentuk ESG apa yang sudah dilakukan tentunya? Ya, kalau sudah menjadi komitmen tersendiri. Ya, kan kalau ESG itu berarti kalau environmental, kita ya kalau dari sisi environmental tentu kita pendekatan lingkungan ini merupakan strategi pengembangan kawasan, karena memang kita ingin terus ya ada kawasan ini dan ada beberapa hal yang kami lakukan, salah satunya adalah misalnya efisiensi energi, reduksi energi, di mana salah satu tenan kami misalnya itu juga penggunaan EBT juga termasuk kalau EBT itu misalnya beberapa tenan sudah menggunakan panel surya, lalu kami juga punya ruang terbuka hijau sekitar 200 sampai 300 hektar. Lalu untuk mereduksi energi itu sendiri, misalnya salah satu tenan kami itu memanfaatkan uap panas menjadi listrik dan itu kemudian listrik itu bisa mensuplai kebutuhan energi atau listrik yang ada dalam kawasan, contohnya seperti itu. Dan juga termasuk teknologi HPAL ya, Mas Rey ya, di situ juga itu juga kalau kita pakai, kan sebetulnya kalau kita mau masuk ke teknologi ramah lingkungan ada beberapa pilihan teknologi di situ. Nah, salah satunya adalah teknologi HPAL yang bisa mengurangi emisi 30-40% bila kita menggunakan teknologi biasa. Itu beberapa hal yang kami lakukan. Kemudian dari sisi sosial, peningkatan sosial dan ekonomi, UMKM juga terus berkembang. Sekarang ini di salah satu desa saja di Bahodopi itu ada sekitar 7.600 UMKM. Belum termasuk kalau kami itu dilingkari 12 kawasan, 12 desa, satu kawasan itu diperkirakan sekitar 17.000 UMKM sekarang tumbuh dengan jumlah penduduk juga yang semakin besar. Tentu saja kemudian peningkatan konsumsi rumah tangga juga semakin besar juga dan kita penuhi itu, lalu layanan jasa juga semakin meningkat untuk sosial. Kemudian untuk stakeholders engagement-nya, bagaimana kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa juga memfasilitasi kebutuhan publik kawasan ya masyarakat yang berada di lingkar kawasan. Intinya adalah sebenarnya untuk kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan tentu kita ingin supaya juga nantinya Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah itu tetap terus maju dan sejahtera. Dari sisi governance, of course kita juga comply terhadap regulasi dan kita berterima kasih senang sekali bahwa pemerintah juga menyederhanakan perizinan dan memberikan insentif bagi industri hilir ya Pak ya. Kemudian juga tentu fleksibilitas kebijakan yang tetap dalam koridor hukum itu akan mempercepat proses
adaptasi bagi kami di industri untuk bisa beradaptasi dengan perubahan pasar global. Baik, terima kasih banyak. Terakhir mungkin ke Pak Sugeng di kesempatan kali ini sebagai closing statement juga di kesempatan kali ini di Mining Zone Special Dialogue. Ada banyak sekali unsur-unsur utama agar hilirisasi di negara kita ini masih banyak PR, tapi masih makin maju juga ke depannya. Ada begitu banyak regulasi dan juga unsur-unsur yang menjadi concern tersendiri, tadi integrasi, lalu juga SDM, infrastruktur, bagaimana kepatuhan terhadap ESG juga harus diperhatikan. Betul gitu sekali. Ya. Nah, saya juga ingin tanyakan kepada Anda, Pak Sugeng, juga tentunya sebagai penutup di kesempatan kali ini di Mining Zone Special Dialogue. Apakah dalam waktu dekat ini akan ada rencana perumusan atau penerbitan undang-undang di Komisi 12 untuk semakin mendorong percepatan hilirisasi yang juga diimbangi dengan industrialisasi? Silakan, betul. Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita merujuk apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia untuk hari ini adalah sudah dirumuskan oleh Pak Presiden misalnya, swasembada pangan dan swasembada energi. Jadi kedua hal inilah yang nanti turunan dari apapun potensi negeri ini dari si sumber daya alam diabdikan untuk itu dengan juga memperhatikan keseimbangan alam yang by nature memang tidak bisa dipaksakan. Sistem pertambangan kita yang sekarang adalah open pit, itu ya memang itu adalah secara otomatis namanya bukaan, itu merusak alam. Pasti itu. Maka ada syarat-syarat khusus bagi pertambangan, yakni misalnya reklamasi pasca tambang. Dan itu ketat sekali sekarang. RKAB atau Rencana Kerja Anggaran dan Belanja untuk Pertambangan bisa keluar kalau jelas operator itu mencantumkan bahkan nilainya di depan ditaruh. Bahkan ada namanya jamtub, selain tadi adalah jamrek, namanya jaminan reklamasi dan jaminan tutup tambang. Bahkan secara kuantitatif di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu sudah kita tetapkan. Itu sampai reklamasi tingkat 100%, jadi kembali ke alam seperti semula. Ini kenapa? Sekali lagi, kita tidak hanya mengukur kemanfaatan pertambangan secara ekonomi hari ini, tetapi sekali lagi aspek sustainability harus menjadi penting. Bagaimana tingkat kerusakan itu dalam konteks yang lebih besar, baik itu mineral kimia-kimia ikutan yang bisa mempengaruhi struktur tanah, mempengaruhi air tanah, mempengaruhi kualitas air, mempengaruhi laut dan sebagainya. Nah, kebetulan sekarang di Komisi 12 itu bergabung adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kami jauh-jauh lebih komprehensif dalam melihat dunia pertambangan dari berbagai aspek. Tidak saja apa disebut clear and clean atau ketika mau menambang, tetapi dalam prosesnya kami terus mengawasi. Ya. Sehingga itulah yang kita terus lakukan. Kembali kepada ini semuanya, sekali lagi kita harus menyadarkan kita semuanya bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan berakibat pada anak cucu kita ke depan. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak terbatas. Terus perlu disadarkan bahwa hari ini energi itu memang mahal. Tadi karena pangan dan energi. Energi itu mahal. Kenapa sekarang relatif murah? Karena ada subsidi. Bayangkan, listrik menjadi murah karena apa? Subsidi di batu bara, baik itu DMO, Domestic Market Obligation, dan DPO sekaligus, Domestic Price Obligation. Gar batu bara yang dibakar oleh PLTU itu disubsidi karena hanya $70 per ton untuk gar 7.000. Jadi rendah dibandingkan harga internasional. Demikian juga tingkat di BBM subsidi, baik itu solar subsidi, pertalite juga subsidi, dan juga termasuk gas ya, LPG itu subsidi. Jadi inilah tadi yang disampaikan bagaimana kesesuaian ekosistem, termasuk bagaimana penciptaan pasar yang fair. Kenapa fosil sekarang semua disubsidi? Bagaimana baterai EV kebetulan kami di Komisi 7 waktu itu juga ada insentif kan, sehingga dari sisi perpajakan namanya mobil EV itu kan murah sekarang dan sebagainya dengan berbagai insentif, karena itulah menekan emisi, juga menekan konsumsi BBM dan seterusnya. Inilah perlunya diciptakan mekanisme yang adil. Jadi kalau memang di fosil disubsidi, kita berharap juga justru yang disubsidi itu mestinya yang clean and renewable energy gitu loh. Nah, jadi
kesadaran kita bagi masyarakat luas juga mohon menjadi kesadaran yang kesana arah. Yang kita subsidi adalah yang bersih, yang sustainable kan begitu. Saya kira itu menjadi garis bawah. Terima kasih banyak Pak